Perkenalkan, nama saya Asari Andre Namalwanoid. Dalam melakukan sebuah pembenihan yang harus dilakukan adalah persyaratan teknis, kelayakan lokasi dan sumber air, diantaranya ialah bebas banjir dan bahan cemaran. Mempunyai sumber air yang layak, bersih sepanjang tahun dan bebas cemaran, patogen, bahan organik dan kimiawi, mudah dalam memperoleh tenaga kerja yang kompeten, berdedikasi tinggi sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, mudah dijangkau, prasarana cukup. Yang keenam, bangunan diantaranya tempat penyimpanan pakan, tempat penyimpanan bahan kimia dan obat-obatan, tempat penyimpanan peralatan, kantor atau ruang administrasi. Yang ketujuh, secara filtrasi, pengendapan dan bak tandon. Yang kedelapan, bak karantina. Yang kesembilan, bak pengolah limbah. Yang kesepuluh, bak atau kolam pemeliharaan induk. Yang ke-11, wadah pemijahan. Ke-12, wadah penetasan, bak atau kolam pemeliharaan benih, bak kultur pakan hidup, wadah penampungan benih, sarana pengolah limbah, mesin dan peralatan. Manfaat dalam pembenihan: peluang untuk menembus pasar ekspros semakin terbuka lebar. Usaha pembenihan ikan akan semakin bagus. Kondisi lingkungan kolam usaha budidaya ikan akan semakin terjaga. Tingkat kepercayaan konsumen dan semakin tinggi, harga jual ikan semakin tinggi. 3. Langkah yang dilakukan dalam pendidikan ikan. Untuk mengetahui secara detail tentang langkah-langkah tersebut, maka berikut: persiapan kolam. Kolam adalah salah satu hal yang penting untuk membudidayakan ikan air tawar. Penebaran benih, pemberian pakan, pemeliharaan kolam, dan menjaga kualitas air. Tahapan pembesaran ikan yang dilakukan dalam proses pembesaran ikan. Yang pertama, persiapan wadah dan media. Prosedur persiapan wadah bertujuan untuk meminimalkan bahaya keamanan pangan seperti bakteri, patogen, inang perantara, parasit. Prosedur persiapan yang efektif juga menurunkan risiko masalah kesehatan hewan, air yang akan menurunkan kebutuhan atau penggunaan obat ikan, dan penggunaan bahan kimia. Dasar kolam seharusnya dipersiapkan dengan baik, dengan pembersihan, membuang endapan, serta pengeringan dasar. Buangan dasar kolam harus dibuang dengan cara yang saniter, menghindari kontaminasi pada air, pasok atau lingkungan sekitar. Dilakukan penyaringan air yang masuk ke wadah sebelum penebaran. Jika saya seorang wirausaha, saya harus memiliki kemauan keras. Ini adalah modal awal untuk memulai bisnis. Memiliki ide segar saja tidak cukup. Anda harus memiliki kemauan keras dan mimpi untuk menikmati hasil bisnis yang dijalankan. Yang kedua, bertekad kuat. Berimprovisasi itu bagus, namun lebih bagus lagi jika Anda menjalankan bisnis sesuai dengan action plan yang telah Anda susun sebelumnya. Untuk selalu berada di jalur yang sudah Anda rancang memang tidak mudah, karena akan banyak gangguan yang menggiurkan Anda untuk mencoba. Anda harus memiliki tekad yang benar-benar kuat untuk menjalankan action plan tersebut. Jika saya seorang manajer atau memimpin di salah satu kantor, maka yang harus saya lakukan adalah mencari tim kerja yang solid. Pastikan Anda memiliki sebuah tim kerja yang solid dan loyal pada pekerjaan mereka. Harus ada keterkaitan antara Anda dengan tim, juga dengan bisnis yang dijalankan, sehingga semua bisa berjalan dengan mudah dan menyenangkan bagi Anda dan mereka. Jangan menganggap mereka sebagai pekerja saja, tetapi perlakukan mereka sebagai rekan. Yang kedua, relasi dan partner yang kuat. Di dalam menjalankan bisnis,
Anda juga akan dituntut untuk memiliki relasi dan juga partner yang bisa mendukung perkembangan bisnis tersebut. Yang ketiga, cepat belajar dan beradaptasi. Saat sedang menjalankan suatu bisnis, Anda akan menemukan banyak masalah, mulai yang kecil hingga yang tersulit sekalipun. Maka siapkan mental Anda untuk hal-hal tersebut. Oke, terima kasih.